Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, agar tidur saat puasa menjadi ibadah, perhatikan syarat-syaratnya. Banyak amalan atau perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan menjadi ladang pahala, seperti membaca dan menghafal Al-Quran, sholat tarawih, bersedekah, menyiapkan makan, berbuka dan syahur, menonton kajian, membantu orang tua di rumah. Bahkan ada hal sederhana yang jika dilakukan untuk kebaikan akan mendapat pahala, yaitu tidur. Hanya saja agar tidur di bulan Ramadan ini bisa menjadi pahala, perlu diperhatikan syarat-syaratnya. Salah satunya diniatkan untuk menghindar dari hal-hal yang tidak berguna atau malah menjadi maksiat. Para ulama biasa menjelaskan suatu kaidah bahwa setiap amalan yang statusnya mubah seperti makan, tidur dan berhubungan suami istri bisa mendapatkan pahala dan bernilai ibadah apabila diniatkan untuk melakukan ibadah, sebagaimana Imam An-Nawawi dalam Syariah Muslim mengatakan, sesungguhnya perbuatan mubah jika dimaksudkan dengan untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala, maka dia akan berubah menjadi suatu ketaatan dan akan mendapatkan balasan atau ganjaran. Jadi tidur yang bernilai ibadah jika tidurnya demikian. Menjalankan puasa jelas merupakan sebuah ibadah, maka tidur pada saat berpuasa yang bertujuan agar lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah terhitung sebagai ibadah. Fadilah ini tidak berlaku tatkala seseorang tidurnya diniatkan untuk bermalas-malasan dan meninggalkan ibadah. Selain itu, tidur juga merupakan salah satu sunnah yang dijalankan Rasulullah SAW, yang tentunya bisa kita contoh. Dalil yang menganjurkan tidur qailullah, tidur siang, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW, tidurlah qailullah, tidur siang, karena setan tidaklah mengambil tidur siang. Hadis riwayat Abu Nuaim. Hukum tidur qailullah adalah sunnah menurut penilaian ulama, berarti tidur siang itu tidak wajib. Artinya tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan. Tinggal siapa yang mampu dan punya kesempatan menunaikannya. Sahabat yang dirahmati Allah, 4 amalan tidur sesuai sunnah Rasul. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam untuk menunaikan sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat. Muttafaqun alaih. Selain itu, ada beberapa sunnah yang dilakukan oleh beliau sebelum tidurnya. Di antaranya adalah yang pertama, tidur dalam keadaan berwudu. Yang kedua, berbaring pada sisi kanan. Hal ini berdasarkan hadis. Adapun manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tidurlah berbaring pada sisi kanan. Dianjurkan dalam Islam agar seseorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung, sedangkan tidur pada sisi kiri
berguna bagi badan namun membuat seseorang semakin malas. Sahabat yang dirahmati Allah, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas masing-masing sekali. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Yang ketiga, membaca ayat kursi sebelum tidur. Yang keempat, membaca doa sebelum tidur. Dari Hudzaifah ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan Bismika Allahumma amut wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah agar tidur saat puasa menjadi ibadah, dan perhatikan syarat-syaratnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.